Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Repaldi dari kelas 2B NPM 192191062. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan dari isi makalah yang telah saya buat, yaitu mengenai materi hakikat kurikulum 2013, landasan kurikulum 2013, prinsip kurikulum 2013, struktur kurikulum 2013, dan standar nasional pendidikan dalam yang disingkat BNSP. Yang pertama itu ada hakikat kurikulum 2013. Yang inti dari kurikulum 2013 itu untuk menyederhanakan dan tematik integratif kurikulum 2013 yang disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum ini disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Dan ini juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi atau pembelajaran seperti bertanya, bernarar, dan mengkomunikasikan, mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran 2013 ini yaitu menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Nah, dalam melalui pendekatan itu diharapkan siswa mampu memiliki kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Jadi agar mereka itu agar lebih berpikir kreatif, inovatif, dan lebih produktif lagi sehingga nantinya bisa bisa sukses dan menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya. Nah, baik yang selanjutnya yaitu ada landasan kurikulum 2013 yang di dalamnya terdapat ada landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empiris, landasan dan landasan teoritis. Yang pertama itu ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan dan tentang Standar Kompetensi Kelulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2006. Nah, baik yang kedua yaitu landasan filosofis. Nah, secara singkat landasan filosofis ini yaitu untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang yang dikembangkan dari warisan, nilai dan prestasi bangsa di masa lalu serta kemudian diwariskan secara turun-temurun terus dikembangkan untuk kehidupan masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya yaitu landasan empiris. Nah, landasan empiris ini kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan dengan kebutuhan individu dan masyarakat yang bertujuan yaitu untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai suatu entitas bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu ada landasan teoritik. Nah, landasan teoritik ini dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar standar based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu prinsip kurikulum 2013. Nah, agar kurikulum 2013 ini dapat berjalan dengan lancar yaitu terdapat beberapa prinsip. Nah, ini yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang sebelumnya. Yang pertama itu prinsipnya peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Nah, untuk mencari tahu di sini itu seperti difasilitasi alat, sarana, dan prasarananya seperti itu. Yang kemudian kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Tentu saja peserta didik harus belajar dari sumber seperti dari buku ataupun dari media Google ataupun dari lainnya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima, ada terpadu. Yang keenam, menekankan pada jawaban divergen.
yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan ketertarikan antara hard skill dan soft skill. Yang kesembilan, mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kesepuluh yaitu menerapkan nilai-nilai dengan memberi teladan, ingarso sung tulodo, membangun kemajuan. Yang kesebelas yaitu ada berlangsung di rumah dan di sekolah dan di masyarakat. Tentu belajar tidak hanya di sekolah, di rumah maupun di masyarakat juga bisa. Yang ke-12 yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ke-13 yaitu pengakuan atas perbedaan individual, latar belakang budaya peserta didik, suasana belajar yang menyenangkan dan menantang. Yang selanjutnya yaitu ada struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum ini yaitu merupakan sebuah konsep pengaplikasian atau pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran, serta pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan kurikulum yang akan datang, yaitu menggunakan sistem semester. Nah, yang pertama yaitu ada struktur kurikulum SD. Nah, struktur kurikulum SD dan MI. Nah, struktur kurikulum SD dan ini yaitu beban belajar yang dinyatakan dalam jam belajar setiap minggunya untuk masa belajar selama satu semester. Nah, untuk kelas SD atau MI kelas 1, 2, 3 masing-masing itu sekitar 30 jam per minggunya, sedangkan untuk SD kelas 4, 5, 6 masing-masing 36 jam per minggunya. Yang selanjutnya yaitu struktur kurikulum SMP atau MTS. Nah, dalam struktur kurikulum SMP atau MTS ini yaitu adanya penambahan jam belajar, semulanya yang 36 jam di SD atau MI dan bertambah menjadi 38. Yang ke selanjutnya yaitu ada struktur kurikulum pada SMA, MA, SMK dan MAK. Nah, struktur kurikulum pada SMA, MA, SMK dan MAK ini terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik dan kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik dengan sesuai bakat dan minat kemampuannya. Jadi dalam struktur kurikulum pendidikan menengah ini yaitu kita bebas memilih mata pelajaran yang kita minati. Yang terakhir yaitu Standar Nasional Pendidikan atau biasa disingkat BNSP. Nah, BNSP ini yaitu sebuah lembaga independen, mandiri, dan profesional yang memiliki misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. Nah, pendidikan ini sesuai dengan namanya, berlaku secara efektif dan mengikat semua satu pendidikan di Indonesia tanpa terkecuali. Nah, BNSP ini juga didukung oleh sebuah sekretariat secara ex officio, diketahui oleh pejabat Departemen Pendidikan Nasional yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional, Mendiknas. BNSP juga dapat menunjuk tim-tim ahli yang bersifat ad hoc sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, tugas dan kewenangan BNSP ini yaitu BNSP memiliki tugas penting, yaitu membantu Mendiknas dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dan BNSP juga mempunyai beberapa kewenangan, yaitu untuk mengembangkan standar nasional pendidikan, menyelenggarakan ujian nasional, memberi rekomendasi kepada pemerintah serta pemerintah daerah dalam menjamin dan pengendalian mutu pendidikan, merumuskan kriteria kelulusan pada suatu pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, menilai kelayakan dari isi bahasa penyajian dan keagrafikan buku teks pelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada kata atau penjelasan yang salah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.